وقل رب زدني علما. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak bisa memasukinya, maka dia tidak akan bisa masuk ke surga akhirat. Surga yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah halawatul iman, manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Yang dimaksud dengan manisnya iman adalah kelezatan, kenikmatan ketika seseorang mengerjakan ketaatan dan kemampuan dia untuk bersabar dengan beratnya ketika dia mengerjakan ketaatan. Ini adalah manisnya iman, imbas dari kuatnya iman. Seseorang tidak pernah mengeluh, bahkan bisa melaluinya dengan senang hati, dengan semua tuntutan-tuntutan kewajiban dalam Islam, dengan semua konsekuensi atau beratnya keadaan yang menimpa dirinya di dalam mengerjakan syariat Islam. Inilah yang dimaksud dengan halawatul iman. Yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah, siapa tidak bisa masuk di dalamnya, dia tidak akan bisa masuk ke surga akhirat. Lalu dengan cara apa kita bisa merasakan halawatul iman? Ada beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran memberikan kita resep bagaimana kita bisa mendapatkan halawatul iman. Hadis yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Pasti akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridha pada tiga hal. Yang pertama adalah ridha Allah sebagai Rabb-Nya. Arti Rabb adalah pencipta, penguasa dan pengatur seluruh alam. Dia ridha dengan apapun pengaturan Allah terhadap dirinya. Suatu saat Allah timpakan musibah, dia ridha. Inilah pengaturan Allah, inilah yang terbaik oleh Allah pilihkan untuk saya. Suatu saat dia mengalami kesulitan, dia ridha. Inilah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dia menyadari bahwa Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai penciptanya, sebagai pengaturnya, sebagai penguasanya, itu berhak untuk dia ibadahi, berhak menentukan apapun yang wajib dia lakukan, berhak menentukan apapun yang tidak boleh dia lakukan. Maka dalam hatinya tidak akan ada rasa sempit sedikit pun ketika dia mendengar, wahai orang iman, Allah perintah kalian demikian, demikian. Hatinya tidak merasa berat sedikit pun. Tidak ada rasa sempit sedikit pun ketika dia menjumpai apa yang dia sukai, apa yang dia senangi dari kehidupan dunia, ternyata itu dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah, "May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam,
wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki dia diberi hidayah kepada Islam, maka Allah akan menjadikan hatinya lapang. Yashrah sadrahu lil Islam, Allah menjadikan hatinya lapang untuk menerima apapun dari Islam, untuk menerima semua peraturan-peraturan Islam, semua perintah-perintah Islam, semua larangan-larangan Islam, dia terima dengan hati yang lapang. Wa may yuridillahu an yudillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, yaj'al sadrahu dayiqan ka'annama yas'adu fis sama'. Nah, Allah menjadikan hatinya sempit untuk menerima Islam. Allah menjadikan hatinya sempit untuk menerima perintah-perintah Islam. Allah menjadikan hatinya sempit untuk menerima larangan-larangan Islam, seakan-akan dia dipaksa untuk naik ke langit. Yang pertama adalah harus ridha bahwa Rabb kita adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang mengatur kita adalah Allah, yang berkuasa terhadap diri kita dan semua yang ada di seluruh alam adalah Allah. Allah yang berhak untuk menentukan apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Allah telah menetapkan qadarnya yang pasti akan kita jalani, dan semuanya harus kita hadapi dengan hati yang rida. Yang kedua, wabil islami dina, rida, menerima Islam sebagai agama dia, Islam sebagai acuan hidup dia dalam setiap masalah, dalam setiap segi kehidupannya. Cara dia beribadah, Islam sudah menentukan bagaimana dia harus beribadah. Cara dia bermuamalah, Islam sudah menentukan bagaimana dia harus bermuamalah. Cara dia hidup bertetangga, Islam sudah menentukan bagaimana dia hidup bertetangga. Cara dia bekerja, Islam sudah menentukan bagaimana dia bekerja. Dia harus ridha itu. Yang ketiga, wa bi Muhammadin Rasulah, dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang tiga perkara ini ada dalam dirinya, maka dia pasti akan menjumpai manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Di dunia, dalam hidupnya tidak ada yang lebih dia cintai daripada Allah Rasul. Ini bukan berarti kita tidak boleh mencintai apa-apa yang menjadi kesenangan kita, tidak. Bukan berarti kita tidak boleh sayang kepada keluarga kita. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai atau senang dengan hobi-hobi kita, tidak. Akan tetapi apapun yang dia cintai dari dunia ini tidak pernah mengalahkan cinta dia kepada Allah dan Rasul. Orang yang seperti ini dia akan betul-betul merasakan halawatul iman. Dan ini hukumnya wajib bagi orang iman untuk tidak mencintai apapun mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Suatu saat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Yang lebih aku cintai daripada engkau hanya diriku, selainnya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya Umar, tidak boleh, tidak cukup, hatta akuna ahabba ilaika, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu, hartamu, keluargamu, dan semua manusia. Itu baru cukup bagi seorang mukmin. Bahwa dia bisa mencintai Allah dan Rasul, mengalahkan segala sesuatu yang dia cintai. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dasar cintanya adalah karena Allah, karena dia adalah orang yang Allah perintah kepada saya untuk mencintai dia. Karena apa? Karena dia seorang muslim, karena dia seorang mukmin, karena dia orang yang saleh. Aku cintai dia karena apa? Karena Allah. Karena Allah memerintahkan saya untuk mencintainya. Karena Allah senang bila aku mencintainya. Ini adalah salah satu dari 7 golongan yang bisa di hari kiamat oleh Allah diletakkan di bawah naungan, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulani tahabba fillah, 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Adapun orang yang saling mencintai hanya karena ada kesamaan hobi, hanya karena ada kesamaan kepentingan, apalagi karena suatu dosa, suatu kemaksiatan, orang-orang yang seperti itu besok di hari kiamat akan menjadi musuh. Sebagaimana firman Allah, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Semua orang yang saling mencintai di dunia akan menjadi musuh. Anak yang mencintai orang tuanya bisa jadi musuh di hari kiamat. Teman mencintai temannya akan jadi musuh di hari kiamat. Illa al-muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dia saling mencintai karena ketakwaan, dia saling mencintai karena Allah. Ini yang bermanfaat. Orang yang saling cinta karena Allah, bahkan besok di hari kiamat Allah akan menyusulkan sebagian mereka pada derajatnya sebagian. Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya di hari kiamat. Latar belakang hadis ini adalah ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, demi Allah aku sangat mencintaimu, tapi aku sadar amalku tidak bisa menandingi amalmu. Aku sadar bahwa dengan amalku aku tidak bisa
sampai pada derajat yang bisa mendekatkanku kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya di hari kiamat. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyarji'a ilal kufr. Dia sangat benci untuk kembali kepada kekafiran. Ba'da idh anqadhahu Allah min, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, seperti bencinya dia, seperti tidak sukanya dia, seperti marahnya dia bila dia dilemparkan ke dalam api. Sebesar itu benci dia kepada kekufuran. Lebih baik saya dibakar daripada saya harus kembali kepada kekufuran. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam kita menetapi agama Allah, menetapi Islam, menetapi Al-Quran dan Sunnah, kita akan menghadapi banyak ujian sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan utusannya. Allah berfirman, am hasibatum an tutraku ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan ada orang yang mengira ketika dia telah menyatakan aku adalah orang yang beriman, kemudian dia tidak mendapatkan ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min. Ujian-ujian akan terus menimpa orang iman, fi nafsihi wa malihi wa ahlihi, dalam dirinya, dalam hartanya, dalam keluarganya, hatta yalqa Allah wa ma fihi khati'ah, sampai dia bertemu Allah tanpa ada dosa sedikit pun. Cobaan-cobaan yang pasti kita hadapi di dalam mengerjakan agama Islam adalah perintah yang pertama, perintah-perintah yang berat, perintah-perintah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Perintah-perintah seperti ini akan bisa kita kerjakan dengan mudah apabila Allah memberi kita namanya halawatul iman. Coba kita ingat
cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memuji dia dengan perintah yang luar biasa beratnya. Dikisahkan dalam Al-Quran, dia berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Wahai anak laki-lakiku, aku mimpi menyembelih dirimu. Para nabi ketika mereka mimpi itu adalah wahyu. Artinya saya mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba kamu pikirkan, apa pendapatmu? Apa yang harus kita lakukan? Apa kata anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapa, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku akan sabar. Inilah halamatul iman. Bukan karena Ibrahim tidak cinta kepada anaknya, lalu dia rela untuk menyembelih anaknya. Ibrahim berpuluh-puluh tahun Allah tidak menganugerahinya anak. Kemudian dia punya anak laki-laki yang sudah menginjak dewasa, lagi sayang-sayangnya kepada anaknya, datang perintah sembelih anakmu. Tapi karena cinta dia kepada Allah, tidak melebihi cinta dia kepada segala sesuatu, termasuk cintanya kepada anaknya, maka dia kerjakan perintah Allah. Nabi Ismail, apa dia tidak ingin hidup? Apa dia tidak mencintai dirinya? Dia tentu juga ingin hidup, dia tentu juga mencintai dirinya, tapi cinta dia kepada Allah mengalahkan segalanya. Allah perintah saya untuk disembelih, saya siap taat. Inilah halawatul iman. Kita mungkin juga akan mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan ketika kita bersikukuh. Ini syariat harus saya kerjakan, ini agama harus saya patuhi. Kita akan menjumpai kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Misal orang-orang yang asalnya dekat dengan kita tiba-tiba menjauh atau bahkan memusuhi. Ketika halawatul iman sudah mengisi hati kita, kita akan merasa ringan menghadapinya. Saya mencintai seseorang karena Allah. Apabila dia meninggalkan saya karena Allah, karena saya harus mempertahankan agama saya, mengerjakan agama saya, tidak apa-apa. Karena sebesar apapun cinta saya kepada teman saya, keluarga saya, tetangga saya, harta saya, pekerjaan saya, semua tidak akan mengalahkan cinta saya kepada Allah dan Rasul. Saya hanya mencintai seseorang apabila dia mencintai Allah. Saya hanya mencintai seseorang apabila dia adalah orang yang layak dicintai menurut Allah dan Rasul. Apabila tidak, saya tidak akan memberatkan dia. Apabila tidak, saya tidak akan merasa kehilangan dia. Inilah halawatul iman yang hanya kita dapatkan dengan mengerjakan resep-resep yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.